Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Sudut Simpang 5. Masih bersama saya, Dr. Hasan Bayuni, dan sahabat saya. Hari Satrio. Pada podcast kali ini kita mengundang perempuan muda, cantik, dan kita lihat beberapa aktivitasnya bisa memberikan inspirasi yang baik kepada teman-teman muda tentu saja, sehingga harapannya kesehariannya bisa diisi dengan hal-hal yang produktif. Assalamualaikum Mbak Heti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah berkenan untuk hadir Betul. menjadi Iya. tamu podcast kita. Ini perempuan muda kedua setelah Mbak Afni kemarin juga kita Oh, undang. iya iya iya. Jadi podcast kami memang ada beberapa tamu yang khusus kami undang dari kalangan anak muda yang bisa memberikan inspirasi. Ada Mas Rido, sebelumnya kami juga Mm-mm. pernah undang karena aktivitasnya sebagai konten kreator. Kemudian ada Mbak Afni sebagai selebgram. Nah, khusus untuk Mbak Heti ini memang kita lihat aktivitasnya cukup padat. Waduh. Nah, sempat ngover lagu Ngoper Mas lagu ya. Harsat. Terus kemudian juga ada beberapa kegiatan aktivitas sosial. Kalau kita lihat aktivitasnya Mbak Heti ini kan cukup padat. Hmm. Sementara ini juga kita sedang di masa pandemik. Hmm. Bahkan di beberapa media sosial yang disampaikan oleh Mbak Heti, ini ada kegiatan muda-mudi Kebumen juga. Nah, tapi kalau lihat secara keseluruhan ini CV-nya cukup lengkap sepertinya prestasinya. Saya kulik-kulik CV-nya Mbak Heti. Jadi sejak dari SD kemudian sampai SMA selesai ini banyak sekali prestasinya sebetulnya Mas Hari Satrio. Nah, ada yang cukup menarik yang ingin kami tanyakan terkait dengan juara karawitan kalau nggak salah. Aduh. Itu gimana ceritanya Mbak Heti? Ya, jadi juara karawitan itu Ya. sebenarnya dari SD ya kalau nggak salah dulu Oh itu. ya. Nah, awalnya memang belum ada niatan untuk nyanyi, Hmm. terutama di karawitan ya itu kan Ya. kalau nyanyi di karawitan otomatis nyanyinya lagu Jawa, Hmm. sinden seperti itu dan sama sekali belum ada keturunan dari keluarga yang jadi sinden ataupun ada pengalaman untuk nyanyi lagu Jawa itu sama sekali belum pernah. Hmm. Nah, tiba-tiba ada guru, salah satu guru mungkin melihat, wah sepertinya si Mbak Heti nih ada potensi nih untuk kesini, Hmm. akhirnya diajak. Karena bapak selalu memberikan dukungan, ibu juga selalu memberikan dukungan, akhirnya yaudah. Potensi itu maksudnya sering nyanyi apa gimana? Terus akhirnya guru saat Ini itu. jadi dulu itu pernah ikut lomba pidato Islami. Nah, di pidato Hmm. Islami itu saya sempat sambil nyanyi juga Ya. untuk Oh. salah satu apa ya, daya tarik lah dalam Hmm. pidato Islami itu saya sambil bernyanyi. Nah, mungkin si guru-guru ini melihat wah sepertinya kalau nyanyi Mbak Heti ini bisa nih gitu. Terus Hmm. akhirnya ada guru karawitan, terus digabung dari beberapa SD waktu itu. Akhirnya latihan dan alhamdulillah waktu itu langsung juara di kabupaten, maju ke tingkat karesidenan juga dapat juara 2 sih waktu itu. Oh, di Karesidenan Kedu. Iya, karesidenan kelas 4 SD waktu itu. Pengalaman apa yang didapat saat itu, Mbak? Kelas masih SD, Mm-mm. kemudian sudah juara sampai ke tingkat Kedu. Kayak apa rasanya? Rasanya sih sebenarnya kalau rasa udah lupa lah ya dulu, tapi untuk pengalamannya yang jelas sangat banyak lah. Karena itu kan gabungan dari beberapa SD di wilayah Karanganyar. Nah, otomatis kita ketemu orang baru, ketemu anak-anak Hmm. dari SD lain, terus eh, yang paling menonjol adalah gimana sengitnya berkompetisi. Itu di situ mulai Oke. kelihatan kayak wah, iya ya kemarin yang juara satu tuh kayak gini 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 gini. Kita harus bisa gimana nih biar bisa dapat juara satu dan lain sebagainya. Jadi apa ya? Kita juga melihat-lihat kan dari waktu itu dari kabupaten lain seperti apa perkembangannya mereka latihannya, kemudian penampilannya seperti Hmm. apa, kira-kira lagunya yang dibawakan apa. Itu
apa ya, membuat yang pertama belajar untuk mengenal lah teman-teman dari berbagai macam daerah, terus mengenal dari ya sifat dan kebiasaan orang tuh berbeda-beda ternyata gitu. Sampai saat ini masih ditekuni itu dunia karawitan. Kalau untuk karawitannya sendiri sih udah nggak ada. Cuma kalau untuk nyanyi Jawanya, sinden masih beberapa kali sempat diajak seperti untuk back song ini iklan Jarum 76 juga pernah. Terus untuk ya masih dipergunakan waktu itu ada komunitas Gending Bodo di Kebumen juga, dan itu mereka kan banyak mengangkat lagu-lagu Jawa. Nah, saya juga pernah gabung lah sama mereka untuk kolaborasi seperti itu. Kalau selama pandemi ini Mbak, ini kan kuliah di Unsut ya? Iya, di Unsut. Ya. Setelah masa pandemi ini kan otomatis kegiatan perkuliahan sudah tidak terlalu banyak. Atau kalau nggak salah sekarang sudah akhir ya? Iya, udah semester akhir sih, tinggal skripsi Oh, alhamdulillah. skripsi. Bab 1 atau bab? Udah sampai pembahasan sih udah. Oh, sudah mau Iya. selesai. Udah mau selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, itu apa Mbak yang dilakukan selama masa pandemi ini dengan aktivitas di kampus yang otomatis sudah berkurang? Ya, kalau untuk aktivitas di kampus sendiri kan sebenarnya saya masih menjadi asisten dosen juga kan. Dan asisten dosen itu kan kegiatannya juga kita ngurus bagaimana kegiatan praktikum, terus kegiatan perkuliahan dari adik-adik kelas di fakultas. Jadi itu tetap berjalan tetapi dengan sistem daring seperti yang memang sekarang lagi banyak dilakukan oleh beberapa universitas. Nah, untuk kegiatan yang lainnya selama nggak ada perkuliahan atau kegiatan langsung di kampus ya lebih kegiatan sosial. Kemarin sempat punya komunitas sama teman-teman namanya Muda-Mudi Kebumen, terus juga ada kegiatan-kegiatan lain lah yang bersifat mungkin lebih ke sosial kalau untuk saat ini, karena kan ya pandemi menurut aku untuk secara ekonomi pasti semuanya berdampak lah ya, nggak bisa dipungkiri lah itu. Kalau untuk finansial dan lain sebagainya itu pasti terdampak, dan yang paling dicari ketika ada pandemi seperti ini adalah ya pastinya lebih ke sosialnya, gimana kita banyak berperan kepada masyarakat. Itu sih kegiatan-kegiatan sosial aja. Ya. Kalau Muda-Mudi sendiri kegiatannya apa Mbak? Kalau Kemarin. Muda-Mudi selama pandemi ini kebetulan memang terbentuknya ketika pandemi ya. Itu adalah kumpulan. Jadi sebelum pandemi belum ada ya? Belum ada ya? Muda-Mudi. Jadi Muda-Mudi itu terbentuk karena kegabutan mungkin dari anak-anak yang biasanya jadi musisi, kemudian ada dari WO, event organizer dan lain sebagainya. Mereka merasa wah kita ngapain nih pandemi, nggak ada kerjaan gitu kan. Ya udah kita membuat salah satu komunitas Muda-Mudi Kebumen, dan di situ ada donasi untuk ini COVID-19. Jadinya lebih ke sosial lah kegiatan-kegiatannya. Donasinya disalurkannya kemana Mbak? Donasinya kita langsung salurin ke masyarakat sih. Waktu itu ada beberapa sembako dari gitu atau iya apa? sembako, mungkin dari kayak misalkan dari SMA gitu, mereka juga membuka ini donasi-donasi, biasanya bisa disalurkan ke kita juga, nanti kita langsung menyalurkan kepada masyarakat, tapi selama ini masih dalam bentuk sembako sih. Sampai berapa yang pernah terhimpun, atau berapa paket sembako yang teman-teman sekarang masih nggak, atau sudah mulai agak berkurang? Kalau untuk saat ini karena sudah mulai masuk New normal normal, ya, itu udah mulai berkurang lah, tapi kita juga masih menyiapkan konsep lagi bagaimana caranya Muda-Mudi ini tetap jalan walaupun bukan hanya sekedar menggalang dana gitu, bukan hanya sekedar menggalang donasi, tetapi mungkin bisa memberikan edukasi buat teman-teman yang ada di rumah, memberikan inspirasi juga buat pemuda-pemuda nih di Kebumen, atau memberikan wadah nih misalnya buat komunitas-komunitas ataupun musisi ataupun konten kreator yang ada di Kebumen supaya bisa lebih maju dan bisa lebih mempromosikan dirinya gitu. Saya baca di kurikulum vitae Mbaknya ini pernah jadi duta wisata ya Pak dari Kebumen juga. Di kegiatannya, pengalaman organisasinya masuk dalam kelompok sadar wisata. Di Kebumen ini kan memang potensi wisata cukup besar ya Pak ya. Cukup luar biasa lah bagi saya. Alamnya, masyarakatnya juga mulai terbentuk di Kebumen.
sadar wisata ini kegiatannya apa aja, Mbak? Kalau kelompok sadar wisata itu ya, sebenarnya kalau Hetty di Pokdarwis sendiri itu waktu itu sebagai pembicara, sebagai narasumber lah, sempat di kegiatannya Pokdarwis. Kalau untuk kegiatan Pokdarwis sendiri selama ini pastinya menghimpun lah para pemandu wisata, kemudian para kelompok-kelompok yang memang mereka bergerak di bidang wisata, utamanya masyarakat yang memegang langsung di daerah mereka yang memiliki potensi. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti desa wisata dan lain sebagainya, itu biasanya disalurkannya lewat Pokdarwis gitu. Dan untuk Hetty sendiri ketika masuk ke Pokdarwis sebagai pembicara itu memang memperkenalkan wisata edukasi untuk masyarakat, karena kebetulan waktu itu kan sedang jadi Putri Pendidikan Jawa Tengah, dan memang dari Hetty sendiri membawa ke Jawa Tengah itu tentang wisata edukasi yang salah satunya pengen Hetty bawa ke Kebumen lewat Pokdarwis seperti itu. Wisata edukasi itu sisi lingkungannya atau sejarahnya, Mbak? Lebih ke lingkungan sih ya. Jadi gini, melihat kalau misalkan di tempat-tempat wisata utamanya di Kebumen ini kan lebih banyak pantai ya. Ya. Itu mereka merupakan daerah-daerah yang termasuknya pelosok, jauh dari jangkauan kota, dan mereka biasanya orang-orang sana ketika sudah lulus SD atau SMP atau SMA ya udah kerja gitu, atau ya udah berkebun, ya udah bantuin jadi nelayan dan lain sebagainya. Dan itu merupakan salah satu mindset yang menurut Hetty itu perlu dirubah, dan salah satunya menggunakan desa wisata ini. Kenapa kalau desanya itu nggak punya kenapa kalau desanya ini nggak punya potensi, kenapa nggak digali gitu. Dan dengan cara wisata edukasi ini, orang itu nggak hanya belajar harus dengan pendidikan formal, tapi juga bisa belajar dari pendidikan non formal, seperti salah satunya wisata. Contohnya mungkin ketika ada di wisata pantai, nanti dari masyarakat yang mengelola di situ mereka bisa memberikan edukasi kepada pengunjung tentang ini pantai ini itu potensi ikannya ada apa aja, kemudian nama latin dari ikannya apa aja, terus nelayan di sini pendapatannya seperti ini. Itu kan merupakan salah satu edukasi yang mungkin nggak kita dapatkan ketika kita ada di bangku sekolah. Dan itu merupakan keahlian khusus yang hanya bisa dipunyai oleh mereka yang tinggal di pesisir atau mereka yang tinggal di lokasi wisata tersebut gitu. Dan menurut Hetty ini sangat disayangkan kalau potensi-potensi semacam ini nggak digali dengan menggunakan wisata edukasi seperti itu sih. Sudah berapa banyak, Pak, kelompok masyarakat sadar wisata di Kebumen? Kalau untuk itu sih data spesifiknya ya itu ada di Dinas Pariwisata, dan Hetty kebetulan karena nggak gabung secara langsung jadi nggak terlalu paham berapa. Tetapi kalau untuk di Kebumen sendiri kan memang sudah dihimpun menjadi satu kelompok Pokdarwis gitu. Jadi untuk wisata-wisatanya ya tergantung dari tempat wisatanya. Misalkan dari Sempor, Waduk Sempor ini ada Pokdarwisnya sendiri. Mungkin dari di Ayah ada tempat wisata apa, ada Pokdarwisnya sendiri seperti itu. Apa tantangannya, Mbak, menyadarkan masyarakat tentang potensi daerahnya yang punya potensi wisata itu? Tantangannya yang jelas merubah kebiasaan dari masyarakat sendiri dan merubah pandangan mereka sih. Karena masyarakat di Kebumen ini kan tingkat pendidikannya kita lihat memang masih cukup rendah, ya kan. Belum bisa kita menyamakan kedudukan masyarakat yang pendidikannya nggak tinggi dengan pendidikan orang-orang yang ada di kota. Oke, kalau misalkan sekarang saya ngobrol sama masnya kita bisa satu pemikiran. Tapi kalau saya ngomong sama teman-teman yang mungkin terjun langsung di tempat wisata di pesisir sana, belum tentu satu pemikiran. Bahkan banyak yang ngeyel karena mereka merasa ini tuh sudah turun temurun gitu loh. Kita nggak bisa ngikutin cara baru dari pemerintah gitu. Kita nggak bisa ngikutin cara baru dari duta wisata dan lain sebagainya gitu. Dan kesulitannya lebih ke situ sih. Kebumen itu lulusan terbanyak itu lulusan SD. Ya, data BPS 2020 dan 2019 terbanyak masyarakat Kebumen kalau dilihat dari ijazahnya itu SD. Jadi ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan betul. Artinya kalau kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya memang harus
iya harus ekstra dan mungkin Betul. memang segmentasinya beda-beda. Jadi Iya. nggak bisa. Inilah kenapa maksudnya di masa pandemi ini nggak mudah menyadarkan orang Mm-mm. pakai masker. Iya. Kemudian di masa pandemi ini menyampaikan apa ya, realita pandemi COVID dengan bahasa yang terlalu daki-daki itu nggak bisa. Karena Mm-mm. memang sesederhana itu. Iya. Ada virus, kemudian 1 bulan, 2 bulan, aku butuh mangan. Nah, Hmm. bagaimana menjelaskan kepada mereka, mereka sehat, tapi mereka tetap bisa nyari uang. Ini yang Iya. kadang menjadi bahan perenungan buat kita untuk Mm-mm. memberikan sosialisasi. Saya melihat ada hal yang cukup positif. Mbak Heti ini menjadi pembicara di Pok Darwis Mm-mm. dengan status masih sebagai mahasiswa. Ya, kemudian ya mungkin Mbak Heti bisa cerita awal mula akhirnya terjerumus atau Terjerumus. tersesat ke jalan yang baik, masuk ke Mm-mm. Pok Darwis Mm-mm. maksudnya. Artinya masih mahasiswa kemudian sudah bisa menjadi pembicara di Mm-mm. Pok Darwis, terlepas tadi ada histori di apa namanya, duta pendidikan ya. Iya. Nah, itu awalnya gimana Mbak? Terus apa tantangan dan pengalaman apa yang kemudian didapat? Karena kan di Pok Darwis otomatis banyak orang yang secara usia lebih mungkin dari Iya, Mbak betul. Heti. Kalau melihat dari usianya Mbak Heti, ini gimana Mbak? Ya, jadi karena awalnya ya basicnya Heti kan lebih dari duta wisata dulu. Hmm. Duta wisata otomatis mempelajari Duta wisata itu yang dari Mbak Mas Kebumen itu? Iya, Mas Mbak Mas Mbak Kebumen. Kebumen, bukan Mbak Mas. Ya, Mas ya. Mbak Kebumen. Kebetulan itu Ya. tahun 2017, kemudian tahun 2019 memberanikan diri untuk mendaftar ke Jawa Tengah, tapi dengan ajang yang berbeda, yaitu lebih ke Putra-Putri Pendidikan Jawa Hmm, Tengah waktu ya. itu. Nah, Itu masih mewakili Kebumen. masih mewakili Kebumen. Nah, di Jawa Tengah itu sempat terpikir kira-kira apa ya yang akan saya bawa di Jawa Tengah tentang pendidikan. Nah, karena merasa punya basic di wisata, di duta wisata, kenapa nggak diangkat nih wisata dengan edukasi? Bagaimana caranya menggabungkan kedua elemen tersebut menjadi salah satu ide yang menarik dan juga bisa bermanfaat buat Oh, masyarakat. itu isainya maksudnya yang suruh dibuat. Iya, Oh, ISEI, dan ya. ISEI ini juga nantinya harus dipertanggungjawabkan sebenarnya. Nah, kebetulan setelah jadi narasumber di Pok Darwis itu ya banyak juga kayak orang yang tertarik, Mbak, saya boleh dong minta konsultasi sama Mbaknya, gimana kalau desa saya mau dibikin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Waktu itu saya juga bersama dengan salah satu Mas Kebumen yang eh, dia tuh dosen juga dan dia juga penggiat di Pok Darwis. Jadi langkah saya juga lebih gampang gitu untuk gimana caranya mengomunikasikan hal tersebut dengan para pelaku wisata dan pastinya bagaimana cara apa ya untuk menyadarkan masyarakat ini kan pastinya dengan dilangkahi dengan mereka yang ada di masyarakat terjun langsung dan menjadi tokoh di sana yaitu orang-orang yang tergabung di Pok Darwis itu. Nah, Iya. orang-orang yang ada di Pok Darwis ini kan mereka merupakan pelopor atau ibaratnya apa ya orang yang disegani lah di tempat wisata mereka masing-masing gitu. Jadinya lebih mudah untuk gimana caranya mengomunikasikan hal ini, ide ini kepada mereka yang ada di tempat wisata tersebut, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Itu sih. Kalau untuk langkahnya kenapa bisa sampai situ ya yang jelas pengalaman karena sudah sampai Jawa Tengah dan di Jawa Tengah sudah terbukti mendapat juara satu, Iya. jadi ya merasa bertanggung jawab dengan diri sendiri juga kayak Iya. loh saya sudah eh, ibaratnya mendapatkan mandat nih dari Jawa Tengah untuk membawa wisata edukasi ke Kebumen, ya salah satu caranya dengan dikomunikasikan dengan orang-orang yang ada di Pok Darwis dan alhamdulillahnya diterima di Pok Darwis, mereka banyak yang merespon, kemudian banyak juga beberapa desa yang minta konsultasi untuk bagaimana nih kalau di desa saya mau dibikin seperti ini dan alhamdulillahnya ya berjalan sih. Walaupun mungkin beberapa desa kendalanya adalah biasanya lebih ke finansial atau dana bagaimana pembangunan dari desa wisata yang berbasis edukasi itu tadi.
Manfaat apa Mbak yang dirasakan dengan kemudian bergabung di Pokdarwis? Kan banyak kenal orang-orang pengelola wisata akhirnya di seluruh Kabupaten Kebumen loh, nggak cuma satu atau dua. Nah setelah mengikuti kegiatan itu kan otomatis lebih banyak kenal orang, lebih terbuka relasinya. Manfaatnya apa Mbak yang kemudian akibat dari mengikuti kegiatan Pokdarwis itu? Banyak sih ya, yang pertama yaitu tadi pastinya relasi. Kita bisa mengenal dari berbagai macam sudut pandang yang ada di lapangan. Ibaratnya kita nggak hanya kenal dari sisi pemerintahannya, dari dinas pariwisatanya, tetapi kita juga mengenal dari masyarakatnya. Dan masyarakat ini punya pemikiran yang berbeda-beda. Misalnya dari tempat wisata yang di kota nih, itu mereka pemikirannya sudah jauh beda dengan orang-orang yang tempat wisatanya ada di pesisir misalnya atau ada di gunung gitu. Itu mereka punya pandangan masing-masing dan itu pengalaman yang sangat luar biasa bagaimana mengenal pendapat mereka, kemudian pemikiran mereka, terus ide-ide mereka yang kadang ada lucu-lucunya gitu kan, ada kok aneh gitu idenya, kok kayaknya kalau kayak gini nggak bisa diterapkan nih di sini di sini di sini. Oh, Tapi masih polos mungkin ya iya, beberapa. tapi itu justru apa ya, membuat belajar lah, jadi bagaimana caranya kita bisa menghadapi orang-orang dengan berbagai macam sudut pandang gitu sih. Kalau menurut Mbak Heti seberapa besar potensi wisata di Kebumen? Sangat besar, sangat besar. Kalau bisa dibilang sih di persenannya itu sebenarnya 80% di Kebumen itu bisa ditolong dengan pariwisata perekonomiannya, karena pertama kita punya garis pantai yang cukup panjang dan garis pantai ini bisa dijadikan tempat wisata apapun, nggak hanya sekedar ibaratnya kita liburan ke laut aja, tetapi mungkin bisa kita menggunakan pantai itu sebagai resort atau mungkin lebih ke kita gali kulinernya dan lain sebagainya. Itu menurut itu sih sangat berpotensi lah untuk Kebumen dengan memajukan pariwisatanya, kemudian bisa meningkatkan perekonomiannya juga. Walaupun diakui di Kebumen memang pantai belum eh, semuanya terkelola dengan maksimal. Tadi disampaikan potensi resort. Saya pernah tuh di salah satu kecamatan di Ayah, desa di Ayah, bukan di Ayah itu ngomong tentang desa wisata. Kendalanya juga ya sama lah. Mulai dari kalau kita buka nih tempat ini jadi wisata, karena dulu kan mau dibincangkan tentang wisata. Jadi di Karangduwur, salah satu Karangduwur itu kan ya objek bibir pantainya juga memang bagus, juga hutan dan perbukitannya juga bagus, ada air terjunnya juga. Kalau itu kita mau angkat wisata sejarahnya, ya memang perdebatannya luar biasa, mulai dari sisi agama, sisi budaya, sisi ekonomi gitu. Jadi ini luar biasa kalau Mbak Heti ini mampu gitu ya mengangkat potensi-potensi wisata dan itu bisa diterima oleh masyarakat gitu. Karena target dari Pemkab Kebumen untuk desa wisata ini berapa ya Mbak, kalau boleh tahu ya? Kurang, kalau untuk angkanya ya kurang paham sih, tapi untuk peningkatan desa wisata di Kabupaten Kebumen ini memang cukup pesat dari mulai tahun 2016 kalau nggak salah sampai dengan sekarang itu cukup pesat, jadi hampir ya pelonjakannya cukup tinggi lah untuk desa wisata. Kalau saya dulu zaman kecil tahunya di Kebumen hanya ada Pantai Ayah sama Petanahan. Jadi dari dulu itu tahunya cuma itu aja. Tapi ternyata belakangan muncul Laguna, muncul Suwuk, muncul Menganti, ya itu baru pantainya saja. Ternyata wah ini potensinya sangat besar. Bukit Bintang. Bahkan bukan cuma garis pantai mungkin ya, artinya Kebumen itu pantai ada, kemudian pegunungan ada, terus waduk juga ada. Nah, hal yang cukup populer belakangan ini salah satunya misalkan dulu kita waduk sangat identik dengan Sempor. Kemudian muncullah Jembangan. Yang kemudian menurut saya ya cenderung lebih tereksplor sebenarnya kalau Jembangan dibanding Sempor. Sempor kan hanya waduk biasa, Jembangan artinya ada rumah makannya, ada kebun binatangnya. Nah,
ini kita butuh sebetulnya entrepreneur dalam bidang wisata, Wisata, dan betul. ya titiplah Mbak, Titip. disampaikan Ini kepada teman-teman kami. Kadang-kadang kan kalau di rumah gabut kan bingung Iya. mau Mm-mm. kemana. Ya Betul. seperti tadi SD taunya Logending, Petanahan, tapi ternyata kekayaan wisata Kebumen itu sedemikian luar biasanya. Dan Mm-mm. pengelolaan wisata, mungkin Mbak Heti Ya. ya, ada Iya. pandangan yang mengatakan bahwa pengelolaan wisata di Kebumen ini kurang terkelola dengan baik karena di beberapa daerah itu menjual paket wisata. Jadi Iya. orang masuk ke tempat wisata itu nggak harus bayar Mm-mm. per item, misalkan masuk ke Ayah, Ya. nanti ke Mm-mm. mana itu sudah Satu total paket ya. satu paket. Nah ini yang mungkin belum, padahal kita punya potensi luar biasa. Mm-mm. Ya. Ya mungkin nanti Mbak Ya, kalau Heti sama dan kalau kita ke Bali kan kita bayarnya travel. travel, betul. Ya, begitu bayar travel, katakanlah 3,5 juta itu sudah pesawat, bolak-balik, hotel, masuk tiket gratis. Nah, Iya. ini yang Kebumen Belum sebetulnya bisa butuh menerapkan, kita ya. untuk memainkan itu. Artinya dari, apalagi besok bandara kan dekat. Mm-mm. Jadi Kebumen ke bandara kan besok lebih dekat Iya. daripada bandara ke Jogja. Iya. Ya kan? Kita ke bandara hanya 1 jam sekarang. Lewat jalur selatan, 1 jam sudah sampai bandara. Kenapa tidak kemudian Kebumen ke depan bisa kita eksplor? Artinya menggait wisatawan yang tidak hanya berasal dari wilayah Jawa, bahkan mungkin luar negeri pun sebetulnya harus sudah mulai kita lirik. Iya. Karena apa? Turun di pesawat, kemudian kita sudah punya Meotel, kita sudah ada Maxoli, bahkan ini ada hotel baru lagi kalau nggak salah ya, yang sedang dibangun, Oh. yaitu di Hotel Trio atau apa yang Mm-mm. dekat pom bensin di sebelah Vitenan itu kan, akan ada hotel baru lagi. Artinya sebetulnya ini sudah mampu kita perlahan kalau kita mempromosikan Kebumen itu lebih luas. Nah, ini kita butuh milenial seperti Mbak Heti sebetulnya, yang nanti bisa mempromosikan secara pribadi, mungkin dengan media sosial, karena kita kepengen Mbak sebetulnya lagi bikin lagu. Mm-mm. Karena kita suaranya pas-pasan, ya Aduh. lagunya nge-rap lah. Biar gak kelihatan kalau nggak bisa nyanyi. Nah, gambaran kami nanti video klipnya itu ya kita sedang berada di beberapa tempat wisata. Oke. Kemudian kita bisa promosikan keluar lah. Karena kemarin saya pernah memberikan masukan karena habis mandi di pemandian air panas Krakal. Iya. Nah, jadi di Krakal itu ada 3 kamar baru. Yang itu sangat bagus kamarnya sebenarnya. Kayak di tempat apalah mungkin tempat pemandian yang Sauna, ini sauna. ya seperti sauna. Nah, sayangnya memang begitu saya tanya ke pengelola, yang penjaga bukan pengelola, "Loh Pak, ini ada ruangan baru ini, apa memang nanti semuanya akan dirubah semua?" Jawabannya, "Oh, mboten Pak." Loh kenapa Pak? Ini dibuat baru 3 karena untuk mengantisipasi kalau ada hujan deras kemudian banjir. Setidaknya 3 masih bisa dipakai. Tapi artinya ini bukan untuk pengembangan ya, ini hanya karena respon supaya saat banjir tetap ada yang bisa terpakai. Padahal ini kabarnya sangat bagus sebetulnya Krakal. Nanti mungkin Mas Hari sesekali ya jangan cuma luluran sama pijet saja. Sesekali ke Krakal Mas. Ini 3 kamarnya bagus sebetulnya. Karena saya ya ini salah satu wisata yang sejak kecil populer. Saya itu tertarik ke Krakal itu salah satunya waktu kecil kalau ke sana nanti lihat sumur karena pengen melemparkan koin. Nah, ini kan yang populer dan terakhir saya ke sana lihat sumurnya juga koinnya masih banyak. Entah doanya sudah terkabul apa belum, orang-orang yang lempar saya juga. Tapi artinya ini potensinya memang besar, hanya memang perlu ada pengemasan, packaging yang baik, dan mungkin anak-anak muda seperti Mbak Heti punya peran yang sangat penting ke depannya. Kalau dalam gambaran Mbak Heti sendiri, apa problematika yang harus segera diselesaikan agar wisata di Kebumen itu bisa semakin maju? Ya mungkin menanggapi dulu nih tadi. Jadi sebenarnya di Kebumen itu sudah ada beberapa wisata yang menggunakan sistem paket.
Jadi sekali kita membeli tiket itu sudah masuk ke 3 tempat wisata misalnya, itu memang sudah ada. Itu apa Tetapi Mbak yang sudah ada seperti yang contohnya ada ini Desa Wisata Adiluhur, kemudian di daerah Surumanis kalau nggak salah itu juga sudah ada, tetapi memang promosinya untuk saat ini memang belum terlalu gencar ya, tapi ya. untuk paket-paket itu biasanya dikenakan untuk ini siswa-siswa SD Oh iya contohnya. iya. Ya jadi Ya. mereka plesirannya paket gitu, udah pakai kendaraan terus mereka plesiran kemana 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 sudah langsung satu paket itu. Nah, terus untuk wisata di Kebumen itu sebenarnya kan ada dua macam. Ada wisata yang dikelola oleh pemerintah secara Oh iya. langsung dan juga ada wisata yang Swasta. memang dikelola oleh masyarakat itu Iya. sendiri, masyarakat sekitar daerah wisata tersebut. Dan ini yang menjadi apa ya ibaratnya banyak masalahnya di sini karena kadang adanya tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah itu dinilai kurang mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Tetapi ketika masyarakat mengelola tempat wisata itu sendiri pun terkendala oleh yang namanya finansial untuk biaya operasional, kemudian untuk apa ya pengembangan, iya untuk kebersihan dan lain sebagainya, keamanan. Sementara kalau kita lihat nih tiket-tiket tempat Iya. wisata di Kebumen itu sangat 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 murah, ya kan? Iya. Saking murahnya mungkin tidak cukup untuk operasional. Iya, Ya, itu. untuk pengembangan ya. Nah, itu. Tetapi kalau dinaikkan sedikit, nanti masyarakat di Kebumen pada protes. Katanya, "Ah, jangan ke sini, tiketnya mahal dan lain sebagainya." Padahal menurut eh apa ya, ibaratnya risetnya lah ya, itu sangat 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 murah dan Iya. sebenarnya belum cukup untuk menutupi bagaimana pengembangan dari tempat wisata tersebut dan ini juga menjadi salah satu permasalahan kenapa masyarakat di Kebumen itu apa ya cenderung lebih suka berwisata di luar kota daripada di dalam kota Kebumen sendiri Iya. karena dinilainya katanya alah tempatnya ini aja alah nggak ada yang menarik dan lain sebagainya yaitu karena gimana kita mau menjadi menarik gimana kita mau menjadi bagus kayak yang ada di kota-kota lain kalau kita nggak punya pengembangan yang cukup untuk mengembangkan tersebut kan dan apa ya untuk saat ini sebenarnya yang perlu digencarkan adalah promosi sih. Makanya salah satunya ada duta wisata. Itu kan salah satu fungsinya adalah untuk mempromosikan bagaimana objek-objek wisata yang ada di Kebumen. Karena kalau kita lihat kalau orang yang memang benar-benar suka wisata nih, pasti melihat potensi Kebumen itu sangat luar biasa. Iya. Ibaratnya kita belum melakukan pengembangan ke tempat wisatanya saja itu udah bagus. Apalagi dilakukan pengembangan seperti itu. Dan ya salah satu solusinya untuk Kebumen ya memberikan promosi yang gencar. Salah satunya tadinya sudah ada ini nih aplikasi Yuh Plesir Kebumen. Iya. Itu aplikasi yang sangat membantu sih menurut saya buat wisatawan-wisatawan terutama wisatawan luar ya yang belum pernah berkunjung ke Kebumen nih bagaimana cara datang ke sana nanti sudah ada rutenya kemudian dari kulinernya juga sudah lengkap semuanya informasi di situ dan itu merupakan salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang bisa membuat wisata di Kebumen ini jadi naik ya salah satunya dengan hal itu sih Plesir Kebumen ada di Google Play Store Ini saya baru nemu Plesir Kebumen. iya Beda ya? iya Plesir yang ada apa? tulisannya Plesir Kebumen. Oke. ya jadi itu ada penunjuk jalannya kemudian ada deskripsi dari tempat wisatanya ada informasi-informasi seperti kuliner dan lain sebagainya hotel bahkan itu sudah lengkap dan itu merupakan salah satu ya ini sih metode yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sebagai Iya. bentuk tanggung jawab ya untuk Oh, promosi iya. wisata yang ada di Kebumen cuma memang promosinya aja sih dari masyarakat yang kayak merasa selama ini alah apa sih kerjaannya duta wisata alah apa sih selama ini wisata di Kebumen juga gini 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 aja gitu kan padahal kalau kita lihat ya ini bukan proses yang instan kan ini proses yang membutuhkan waktu dan untuk menyamakan persepsi dengan berbagai macam orang yang Betul. memiliki pandangan berbeda itu nggak gampang gitu. Ada beberapa poin ini yang tadi disampaikan Mbak Heti. Yang pertama ada yang dikelola oleh pemerintah, tapi ada kesan masyarakat tidak mendapatkan apa namanya? Kesejahteraan. Iya,
dari tempat wisata dengan keberadaan tempat wisata tersebut. Berbanding sebaliknya, manakala yang mengelola masyarakat, mereka bingung mau ngelola, punya uang aja enggak. Ini akan dikembangkan seperti apa? Mungkin mereka punya idenya, tapi bagaimana cara mengembangkannya? Nah, terkait pendanaan juga mengalami kesulitan. Sehingga sebetulnya ini kan diperlukan jalan tengah untuk kolaborasi. Betul. Nah, ini sebetulnya juga poin penting. Kemudian yang selanjutnya saya lihat ini memang kita harus sudah mulai merubah mindset bahwa wisata ini ya memang harus dikelola oleh seorang entrepreneur. Ini sudah eranya, artinya dinas pun harus berpikir sebagai bisnismen, sehingga ini dikelola dengan baik. Jadi udah bagus sebetulnya. Ini saya langsung buka aplikasi Yuk Plesir Kebumen. Mungkin nanti bisa ditampilkan di layar kita. Ini ada profilnya juga sudah ada, terus kemudian profil tentang Kebumen, wisata, budaya, berita, kuliner, hotel juga sudah ada, Cindramata, galeri, video, event, dan favorit. Beberapa hal ini sudah ya cukup komplit sebetulnya. Tinggal ya saya sendiri malah baru tahu kalau ada ini. Sama. Artinya untuk apa aplikasi itu dibuat kalau tidak banyak orang tahu. Nah, ini tantangan sebetulnya bagi pemerintah Kabupaten Kebumen untuk bagaimana tadi kolaborasi bisa dilakukan. Kemudian wisata ini ya jujur ada beberapa wisata di Kebumen yang dia dikelola oleh swasta cenderung terlihat lebih menarik, ya kan? Betul. Ya, artinya wah ini kalau yang ngelola swasta ini betul-betul serius ini mengelolanya. Artinya ada sebuah keseriusan yang diupayakan karena ini mungkin masalah profit. Sama dengan tadi disampaikan biayanya murah masuk. Padahal sebetulnya kalau kita mau belajar psikologi masa orang Indonesia itu ngambek di awal kok. Tapi tetap dia akan bayar. Misalkan orang Indonesia ada BBM naik gitu ya. Protes sana sini, ngeluh, aduh BBM mau kita berangkat aja pakai motor aja mikir bensin, tapi bensin naik berapapun ya akhirnya jalan saja tuh orang Indonesia. Ya kan? Dan sebagian orang menengah ke atas. Artinya pemerintah Kabupaten Kebumen harus melihat betul kalau ternyata masuk itu biayanya naik sedikit, toh yang masuk juga banyak mobil. Apa sih naik 5.000, 10.000 kalau yang naik pakai mobil? Itu saya rasa nggak akan protes deh. Artinya hal-hal seperti ini perlu difikirkan ulang. Artinya perlu didata berapa nilai psikologi yang paling ideal untuk masyarakat Kebumen. Pilihannya dua, murah tapi nggak berkembang, agak mahal sedikit, mungkin yang datang bisa jadi perlahan awalnya agak berkurang, tapi nanti wisata itu akan menjadi wisata yang berkualitas, dikunjungi nyaman dan sebagainya. Nah, ini saya pernah punya pengalaman Mas, tapi nggak tahu ini betul atau tidak. Parkir di objek wisata Krakal 5.000. Cuma mandi 15 menit. Apakah itu memang tarif parkirnya segitu atau memang tukang parkirnya? Saya tidak mau ikut urusan dengan itu, tapi saya tetap bayar karena saya butuh mandi di Krakalnya. di Krakalnya. Nah, mungkin orang yang seperti saya nggak cuma 1-2. Nah, apakah ini kemudian bisa menjadi masukan untuk dinas pariwisata? Tapi karena jujur masalah ide biasanya masyarakat cukup cerdas, tapi mereka terhalang biaya tadi. Betul. Nah, pemerintah punya dana, tapi karena masyarakat tidak merasakan adanya manfaat yang mereka rasakan secara langsung, misalkan yang dimaksud Mbak Eti mungkin objek wisata Ayah sangat besar, tapi masyarakat di luar atau di sekitar pintu masuk Ayah sudah seberapa terbantu dengan adanya hal tersebut. Tapi yang dikelola oleh swasta misalkan ada objek wisata Jembangan dikelola oleh swasta, tapi pintu masuk tiket
Jembangannya dikelola oleh desa misalkan. Kalau di masyarakat ini kan berarti ada sinergisitas yang baik, padahal ini swasta. Mungkin karena ada beberapa hal yang cenderung lebih fleksibel, ini malah bisa jalan, Mas. Tapi ini ya tentu ya sekali lagi titiplah kepada duta wisata. Ya, karena sama tadi Mbak Heti menyampaikan ada paket-paket yang sebetulnya sudah ada. Nah, tapi ini baru untuk sekolah mungkin ya. Ini sudah cukup bagus. Tapi berhubung saya udah nggak SD ya, saya nggak pernah ke sana, nggak pernah ikut paket. Dan yang saya maksud tadi mungkin wisatawan luar Kebumen, yang karena banyak sekali orang datang ke Singapura, sebelum datang mereka akan tahu kalau saya ke sana akan ke tempat A, B, C. Iya, karena sudah disampaikan oleh biro perjalanan ya, oleh travelnya. Nah, gimana caranya orang Jakarta mau main ke Kebumen tapi begitu klik, oh saya nanti paketnya sampai sana naik pesawat, kemudian dijemput oleh biro travel. Biasanya kan kerjasama dengan travel ya, travel diantar ke hotel, di hotel nginep. Kemudian besok paginya saya akan diajak jalan-jalan ke Ayah. Setelah dari Ayah, nanti di Ayah ada apa, makanannya apa. Setelah dari Ayah kemana, 3 hari saya akan kemana aja jelas. Kayak kita ke Bali itu ya Mbak ya. Nah di Kebumen ini mungkin yang ke depan harus dikelola. Dan kalau ada paketan alternatif, kalau tidak ke Ayah berarti ke sini. Saya dulu ingat Mas, saya pernah pengalaman ke Bali 2 kali. Ya 3 kali mungkin, tapi yang 2 kali yang saya ingat, saya pernah ikut paket. Dengan saya tidak ikut paket, jatuhnya lebih mahal tidak ikut paket. Karena mungkin memang sudah ada kolaborasi itu, sehingga begitu masuk paket, tiket sudah tinggal masuk dan sebagainya. Tapi kan orang yang kemudian memilih paket karena murah, jumlahnya lebih banyak. Ya akhirnya kan Bali jadi sukses kan karena itu. Ini sebetulnya sangat positif. Ini pentingnya Pokdarwis saya pikir ya. Karena memang ada kendala tadi, ada yang dikelola oleh masyarakat dan juga oleh dinas. Dan dinas juga beberapa juga menggandeng investor ya, Mbak. Itu yang kadang jadi perdebatan di masyarakat. Kalau dikelola oleh dinas, pasti diserahkan pada pihak ketiga. Ada kolaborasi dengan pihak ketiga. Dan ini tentu saya pikir pentingnya Pokdarwis Mbak Heti dan teman-teman untuk bisa mengkomunikasikan antara masyarakat dengan dinas itu. Ya sampaikan juga nanti kepada dinas pariwisata, kita siap lah. Oh iya. Dinas pariwisata. Ya, bisa. Menjadi duta. Ya, duta wisata. Yang nggak pernah juara Mas Mbak Kebumen, jadi duta wisata. Ya, karena tentu menarik membahas wisata Kebumen yang ya sebetulnya kita merindukanlah Kebumen yang semakin maju. Dan betul, saya itu dulu waktu kuliah kedokteran itu punya pengalaman praktek di Temanggung, di RSUD Temanggung. Saat diskusi dengan beberapa teman di sana disampaikan Temanggung itu punya ketergantungan yang sangat tinggi APBD-nya dari pendapatan rumah sakit. Begitu rumah sakit goyang selesai. Karena memang objek wisata yang bisa dieksplor tidak sebanyak Kebumen. Sehingga APBD untuk RSUD itu memang besar karena memang harapan pemerintah besar. Sementara Kebumen rumah sakitnya juga potensial, tapi pariwisatanya belum tergali maksimal sebetulnya. Kalau Kebumen bisa digali betul luar biasa. Pantai pasir hitam ada. Pantai pasir putih ada. Dulu setahu saya waktu kecil pasir putih itu hanya ada di Bali. Karena lagunya Andre Hehanusa. Nah, ternyata itu bukan lagu saya itu. Udah bukan umur saya. Apalagi jenengan. Nah, saya tahunya dulu pasir putih di Bali, ternyata saat kuliah saya baru ternyata pasir putih nggak hanya di Bali, ternyata di Jogja juga ada. Selesai kuliah, ternyata di Kebumen ada. Ngapain jauh-jauh ke sana ternyata di Kebumen ada. Itu karena memang dulu tidak tereksplor gitu ya. Dulu taunya ya cuma Pantai Ayah, terus kemudian Petanahan, Karangbolong, sama Gua Petruk. Nah, tahu itu cuma itu saja tempat wisata di Kebumen. Tapi ternyata sekarang sedemikian berkembang, ada Brujul, ada Jembangan.
terus ada beberapa bahkan kampung Bopong, etnik, ya. ya Iya, Bopong, kampung-kampung, ya dan Bopong. sebagainya. Bahkan kan Apalagi wisata adventure di daerah perbukitan ada Bukit Bintang, Iya, ada banyak. itu. Bentulu Iya. Indah dan lain sebagainya itu juga banyak. Dan itulah pentingnya ini sih sosial media untuk saat ini. Nah, Karena ini. kita nggak bisa lepas dari sosial Jadi, media dan ya yang saya lihat luar ini biasa Mbak, sih. Dinas Pariwisata sudah membuat aplikasi. Mm-mm. Tapi aplikasi kalau kemudian yang mengelola ini tidak bermental milenial, Yep. ya nggak maksimal juga Mm-mm. sebetulnya. Ini harus dikelola oleh orang yang milenial betul, Mm-mm. sehingga ini bisa tereksplor dengan baik lah Kebumen. Yep. Ya terima kasih Mbak Heti, ini Iya. obrolan kita santai, tapi harapannya ini bisa memberikan apa ya, inspirasi kepada anak-anak muda, karena satu tadi Mbak Heti masih muda, kuliahnya belum selesai sudah jadi pembicara di apa namanya Pok Darwis, kemudian sudah sampai membawa nama Kebumen ke Jawa Tengah, dan ini juga di YouTube ternyata tadi saya juga kulik YouTube-nya walaupun baru, nah tapi ternyata ya video klipnya bagus lah. Aduh. Suaranya bagus, video klipnya bagus, yang nonton juga ternyata walaupun baru viewernya udah lumayan lah. Moga-moga nanti sukses Mbak menjadi Amin, YouTuber. amin. Iya. Channelnya. Wah, Oh ini ya, channel. bahaya ini kalau saya kasih tahu. Dengan raja stalking. Ini Mas Harsat ini kalau sudah stalking, kalau belum ketemu bisa 3 kali Ya 24 jam nggak akan berhenti stalking. Melebihi Intel ya, melebihi Intel. Ini jadi memang saya perlu Tugas ngulik. tugas gulik. Ya, jadi ini semoga bisa menjadi inspirasi. Yang pertama semoga, dan yang kedua semoga bisa memberikan salah satu alternatif masukan untuk Dinas Pariwisata. Ya. Nanti saya kirim ke Pak Azam lah. Boleh, boleh. Ya nanti ternyata seperti ini, siapa tahu nanti saya jadi duta wisata podcast. Sudut Simpang 5. Iya. Ya, terima kasih kepada Mbak Eti atas waktunya, sudah berkenan. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kembali lagi, dan semoga kita semua nanti sukses dan membawa nama Kebumen dengan cara kita masing-masing. Ya, betul. Demikian podcast kali ini, semoga bisa memberikan banyak pencerahan, banyak motivasi serta inspirasi, sehingga kita ke depan menjadi manusia yang lebih maju dan bermanfaat. Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.